Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Dan pemirsa ini kita karena obrolan dengan Opa Dato semakin nyaman, kita juga pindah ke tempat yang lebih nyaman ya Opa ya. Langsung dari kediaman Opa Dato di taman yang ini cukup luas sebenarnya Opa ya. Dan juga cukup nyaman lah ya. Lumayan. Baiklah, kita akan lanjutkan perbincangan ini tadi sebelum jeda kan ada pertanyaan mengenai Opa masih aktif gak sih di partai dan jabatannya sebagai apa sih? Sekarang anggota partai. Sekarang anggota partai. Dulu pernah di DPP. DPP PDI Perjuangan itu hanya 27 orang ya, kecil kali. Kalau lain partai mungkin 200-300, so PDI hanya 27 orang. Kecil sekali sebenarnya untuk dibandingkan dengan partai lain ya? Saya menjabat sebagai Ketua Kehormatan Partai. Itu jabatan hingga saat 5 ini? tahun terakhir ya. Baik. Dan saya juga dipercaya mengganti almarhum TK waktu beliau meninggal sebagai Ketua MPR. Nah ini berbicara dengan masalah Ketua MPR nih Pak. Ada pengalaman paling menarik nggak sih ataupun yang paling nggak bisa dilupain ketika menjabat sebagai Ketua MPR? Ya, tugas yang diwariskan oleh almarhum ya, Pak TK adalah sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Ya. Itu saya kira satu hal yang memang dibutuhkan bangsa, ya. Apalagi sekarang. Ya. Sekarang ternyata lama ada pembiaran mengenai radikalisme, dan dengan Pak Jokowi mengeluarkan Perpu Ormas itu adalah hal yang tepat ya, walaupun untuk bangsa ini terlambat tapi harus dikeluarkan, dan putusan itu sudah diperkuat oleh undang-undang kan, juga ditolak oleh PT UN. Waktu mereka uji materi kan ditolak juga. Betul. Jadi tugas utama adalah waktu itu sosialisasi dari 4 pilar ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Bagi saya, kalau saya gambarkan, Indonesia ini adalah satu bangunan rumah. Saya selalu begitu kalau saya bicara. Fondasi betonnya itu Pancasila. Tiang betonnya adalah Undang-Undang Dasar. Atap dindingnya itu adalah NKRI. Penghuninya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa yang beragam, baik suku, agama, bahasa, tradisi, adat istiadat, penuh dengan keberagaman. Dan ini harus kita lola dengan semangat kebangsaan yang diwariskan oleh para abdi bangsa. Bahwa bangsa yang besar dengan sangat beragam ini, kalau kita mampu mengawal dengan baik, kita akan menjadi bangsa pemenang. Itu semangat dari 4 pilar tadi ya Opa ya. Baik. Dan Opa ini kan saat ini kan Opa menjabat juga sebagai anggota dari One Team Press. Ini prosesnya seperti apa sih waktu awal? Ya waktu itu terutama yang sudah senior ya. Ada Profesor Malik Fajar ya, mewakili Muhammadiyah. Waktu itu ada almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi ya, dari NU ya. Lalu dari parpol-parpol ya. Saya juga diangkat sebagai salah satu senior yang melengkapi di situ ya. Berarti ketika itu dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya. Dan sebenarnya fungsi ataupun tugas-tugas yang dikerjakan tuh sebagai One Team Press ini apa sih, Pak? Kita harus rutin memberikan naskah pertimbangan ya, nasihat dan pertimbangan pada Presiden. Mengenai apa saja ya, mengenai hal-hal yang terkait dengan ada bidang-bidangnya ya, ada bidang kesra, ekonomi ya, proses tirasi bidang ekonomi, saya bidang politik, hukum, keamanan. Baik, politik, hukum, dan keamanan. Ya, ada bidang pertahanan, Jenderal Yusuf dan Setiaus Bagio, ya, bidang pertahanan. Bidang kesra ada Pak Suharsono Alfa ya. Jadi kita ada bidang-bidangnya ya. Tapi juga kita bebas untuk memberikan kreasi ya. Waktu saya juga diserai tugas untuk membuat rembuk nasional. 3 tahun capaian Jokowi itu kan saya jadi ketua steering committee waktu itu. Melibatkan 16 kampus dari 1.100 akademisi. Dan terakhir saya mengetuai Harmoni Indonesia yang nyanyi bersama itu. 48 kota. Itu 1 juta menyanyi bersama. Masuk muri dong, Opa? Kita tidak main bukan muri. Bukan muri ya? Silahkan
biar sejarah yang menilai. Baik. Bahwa dalam era sekarang ini, nyanyi bersama yang kira-kira dinyanyikan oleh 1 juta manusia, Betul. Sabang Merauke, dalam beda waktu 10 detik, ya, dan ada 8 KBRI yang ikut diaspora, ya, Singapura, Kuala Lumpur, Shanghai, Seoul, Beijing, ya, itu Manila, itu luar biasa itu. Itu kan untuk ibaratnya menyelaraskannya cukup sulit, Opa. Latihannya susah nggak sih? Oh, enggak. Itu kita waktu itu saya rekrut, bukan rekrut ya, saya minta bantuan Wisutama Wisnu Tama, baik. dan Adi Masardi. Aha. Adi Masardi konduktornya, tapi yang ngatur itu ya, bagaimana Sabang Merauke bisa nyanyi bersama itu adalah Wisutama. Bedanya 10 detik. Indonesia Raya, Rayon Pulau Kelapa, Satu Nusa Bangsa, Masuk Tak Gentar, Padamu Negeri. Tapi ketika keluarnya tetap berbarengan. Beneran? Wow, luar biasa. Iya, ada layarnya di GBK waktu itu yang ikut kira-kira di GBK yang ikut kira-kira 40.000 waktu itu di parkir timur. Dan itu salah satu bentuk yang diberikan kreasi, kebebasan tadi, Opa, Iya, sebenarnya. iya. Saya kebetulan diminta menjadi memimpin acara itu dan acara itu saya anggap sebagai merajut tali persatuan kesatuan dalam nada nyanyi bersama. Medianya suara berarti ya. Kalau saudara siapa ini? Reva. Waktu itu ikut nyanyi merinding ini. Bagaimana kita nyanyi Indonesia Raya Betul. yang dinyanyikan bersama seluruh Indonesia itu Pasti. merinding. Saya nonton bola timnas Indonesia main aja udah merinding, Opa. Apalagi, jadi itulah satu upaya kita dalam kondisi saat ini merajut persatuan kesatuan bangsa itu sangat mahal. Betul. Dan sangat kita butuhkan saat ini, terutama dalam tahun politik. Bagaimana pilkada dimainkan, ada SARA, ada macam-macam. Ada ada orang yang katanya dianiaya, ya. Ternyata dia cuman operasi Operasi plastik. Baik. Maaf ya. Jadi banyak sebenarnya isu-isu yang inilah bagi saya pentingnya, saya sudah tua ya, ingin meninggalkan satu jejak sejarah bahwa menyatukan persatuan-kesatuan bangsa yang dilahirkan oleh para pendiri saya itu sangat bernilai untuk kita rawat. ya, Sangat mahal ini. Jangan digoreng. Karena mahal sekali ini. Hanya dengan persatuan-kesatuan ini Indonesia akan menjadi bangsa maju. Yakin saya. itu semangat utamanya, Opa, ya. Tapi kalau digoreng-goreng terus, ya toh, ada Aseng, ada Cina, ada komunis, ada capek. Nggak selesai-selesai kayaknya. Nggak selesai. Baik. Dan ini terkait dengan tahun politik nih. Tadi kan Ya. kita sudah membicarakan sedikit banyak ya mengenai ya pandangan Opa lah. Nah, Ya. sikap anak-anak muda ini harusnya gimana sih, Opa? Terkait dengan tahun-tahun politik ini. Gini ya, 40% daripada pemilih itu milenial ya. Ya, Ini yang perlunya semua media massa, ya, televisi, media cetak. Nah, ini yang tidak bisa kendalikan ini adalah WhatsApp ya. ya. Kalau media mainstream itu ada redaksi, ada pemimpin, ya, ada yang tanggung jawab kan. Tapi kalau WhatsApp yang beredar ini, yang tanggung jawab siapa ini? Sulit ya, Nah, Opa ya. ini adalah kita-kita ini. Bahwa tolong untuk mainkan posting hal-hal yang destruktif ya. Posting hal-hal yang sara itu hindari betul itu. Di Malaysia itu karena melenya hanya separuh. Ada undang-undang Internal Security Act. Yang bicara sara itu ditahan 2 tahun without trial. Langsung pokoknya. Langsung ditahan. Karena kalau sara dimainkan di Malaysia, bangsa itu akan hancur. Karena Malay hanya separuh. Yang separuh lainnya Chinese dan India. Kita ini majority Muslim ya, 80% minoritinya. Ini kalau dimainkan soal agama ini. Tapi kira-kira untuk di Indonesia, apa perlu hukum itu diterapkan gitu, Opa? Seperti di Malaysia. Undang-undang itu tidak perlu.
ya, tapi perlu ada satu kesadaran kebangsaan, perlu ada kesabaran konstitusional. Ya. Kesabaran konstitusional artinya apa? Memberikan suasana yang baik bagi pemimpin yang sudah kita pilih. Betul. Jangan digoreng-goreng. Menyebarkan berita-berita yang positif, semangat Ya, gitu ya Pak ya. Iya. You like or not, kalau pemimpin sudah terpilih, apa itu presiden, apa itu gubernur, apa itu bupati, give him time untuk bekerja dengan baik. Untuk proof ya. Ya, Pak ya. kalau memang tidak, ya nanti the next pemilihan bisa apa itu presiden, apa bisa tidak dipilih, bisa dipilih lagi. Ya, lah. Ini negara demokrasi. Tapi saya terus terang merasakan, ya maaf ya, saya boleh kasih pendapat. Boleh. Saya cenderung yang langsung itu yang pilpres sama pileg saja. Pilkada, gubernur, bupati itu dalam Undang-Undang 18a itu dipilih secara demokratis. Artinya boleh tidak langsung. Bisa oleh DPRD. Ya. Mengajukan 3 nama nanti untuk gubernur, presiden yang milih. Supaya dipilih orang yang betul-betul bisa bekerja pada role-nya ya. Iya, pada eranya dia. Bupati juga 3 nama dewan diajukan pada. Karena kalau semua itu langsung very noisy, very expensive, banyak mahar nanti. Betul. Walaupun katanya nggak ada mahar ya. Oke. Baik, Opa tahan dulu komentarnya karena pemirsa kami harus jeda sejenak, tetaplah bersama kami dalam program Tokoh Kita.